Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat tani sekalian, jumpa lagi dengan channel kita ini. Dan semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat, dan yang sudah berkebun semoga hasilnya selalu berlimpah. Dan bagi para sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kita ini, jangan lupa untuk di subscribe agar nantinya bisa selalu mengikuti update informasi-informasi yang saya berikan. Oke sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kandungan dan fungsi pupuk TSP, SP36, kemudian juga SP18. Oke sahabat sekalian, pupuk TSP itu kandungan utamanya adalah fosfor ya sahabat ya. Jadi fosfor ini bagi tanaman kelapa sawit kita berfungsi sebagai pembesaran batang dan juga pembentukan akar yang baru. Ini harus kita pahamkan dulu ya sahabat ya. Jadi itu fungsi pupuk TSP. Makanya sahabat, kita ini sebagai petani sawit apalagi ya, kita harus memang memahami dulu jenis-jenis pupuk yang kita gunakan untuk kelapa sawit kita, juga kandungannya, serta apa manfaatnya bagi tanaman. Ini yang terpenting ya sahabat. Jadi seperti yang saya paparkan saat ini tentang pupuk TSP. Jadi pupuk TSP itu sahabat sering digunakan biasanya pada tanaman belum menghasilkan. Gitu sahabat. Jadi kuncinya kalau sawit kita ini ingin buahnya nantinya besar ya, batangnya yang harus kita perbaiki dulu sahabat. Jadi pada masa tanaman belum menghasilkan itulah kita harusnya lebih sering menggunakan pupuk TSP, karena fungsinya nanti agar batangnya ini dulu besar sahabat ya. Jadi batangnya besar, akarnya kuat, karena itu fungsi TSP seperti itu sahabat. Jadi ketika batangnya besar, akarnya kuat, baru nanti bisa menopang buah-buah sawit kita ini yang besar-besar ini sahabat. Jadi seperti itu ya sahabat ya. Makanya penggunaan ini sangat penting sahabat. Jadi kalau sahabat menemukan pada tanaman sawit sahabat itu pohonnya kecil seperti itu ya, atau mungkin sering rebah dan para akarnya tidak kuat, upayakan sahabat untuk memberikan pupuk fosfat ini sahabat. Makanya pupuk fosfat ini kandungannya itu pun berbeda-beda. Seperti contoh TSP itu kandungannya itu fosfatnya sahabat itu 46%. Kemudian ada SP36 itu kandungan fosfatnya tentu 36%. Juga ada SP18 yang kandungannya lebih kecil lagi, yaitu sekitar 18% saja. Jadi sahabatnya tentu semakin tinggi kandungan unsur hara, tentu harganya pun semakin tinggi pula. Dan dengan mahalnya harga-harga pupuk saat ini, tentu kita ya harus bisa mensikapi. Kalau sahabat merasa membeli TSP itu mahal, sahabat bisa menggunakan SP36 gitu sahabat ya. Apalagi kalau tanamannya masih tanaman belum menghasilkan, itu tidak masalah sahabat, SP36 atau SP18 yang tentunya harga itu bisa lebih murah. Berikutnya sahabat, TSP atau SP36 dan SP18 ini itu bahan bakunya adalah bersumber dari bebatuan alam. Jadi bersumber dari batu fosfor seperti itu sahabat ya. Jadi karena bersumber dari bebatuan alam, makanya pupuk ini termasuk jenis pupuk slow release. Jadi yang dimaksud pupuk slow release itu adalah pupuk yang serapannya itu termasuk lambat sahabat, beda dengan pupuk yang mengandung unsur garam seperti urea, MOP, ZA yang seperti itu sahabatnya, itu lebih cepat. Jadi karena pupuk ini sifatnya slow release ya, jadi lambat terserap oleh tanaman sawit kita, makanya sebaiknya kalau sahabat ada waktu, pengaplikasian pupuk ini itu sebaiknya dipendam sahabat, karena biar nanti tidak banyak yang terjadi penguapan, karena memang ini diserap oleh tanah itu secara perlahan itu sahabat. Jadi kalau dipendam nanti tidak banyak yang menguap terbawa oleh
sinar matahari ya sahabat ya. Apalagi kalau musim kemarau seperti saat ini sahabatnya, ini sedang terjadi musim kemarau yang lumayan panas seperti itu ya sahabat ya. Jadi sahabat sekalian, dari video ini kesimpulannya bahwa fosfat itu kandungannya, fungsi utamanya adalah untuk membesarkan pohon sawit kita, juga untuk menimbulkan bintil akar baru. Jadi ini biasa digunakan ya, seringnya digunakan di tanaman belum menghasilkan. Walaupun setelah tanaman menghasilkan pun fosfor ini sangat dibutuhkan terus sahabat, agar kekokohan batang ini senantiasa terjaga sahabat. Karena tanpa batang yang kokoh, yang stabil, tidak mungkin nanti akan menghasilkan buah yang besar-besar pula. Seperti itu sahabat ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.